Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Bagi teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos ya. Nah oke, di informasi yang pertama yang penting saya sampaikan terkait kuota baru untuk 300.000 KPM ya. Kementerian Sosial mengumumkan adanya pembukaan kuota baru keluarga penerima manfaat KPM untuk bantuan reguler, PKH, dan BPNT di tahap pertama tahun 2026 ya. Untuk targetnya, KPM yang berada di desil 1 hingga desil 4 yang sebelumnya mungkin hanya menerima bantuan beras atau BLT Kesra, kini berpeluang mendapat bantuan reguler. Jadi yang kemarin cuma dapat beras ya sama minyak atau cuma dapat BLT Kesranya, tapi masih belum dapat PKH maupun BPNT. Untuk sekarang asalkan terdaftar ya dan masuk di desil 1 sampai desil 4, itu ada kemungkinan besar bisa mendapatkan bansos reguler seperti PKH maupun BPNT ya. Nah jadi ini kabar baik banget buat teman-teman sekalian yang sekarang masih belum terdaftar sebagai penerima bansos reguler ya. Terus untuk syaratnya ya, KPM tersebut harus sudah terdaftar atau mengusulkan diri melalui jalur formal, kelurahan, kecamatan, atau dinas sosial, atau bisa juga secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. Jadi buat teman-teman ya yang ingin mengajukan diri untuk bansos reguler ya, yang sekarang ingin mendapatkan PKH maupun BPNT ya, itu bisa melalui kantor desa ya atau kelurahan setempat, atau kalau malu datang ke kantor desa ya, ketemu sama perangkat desanya ya, kalian bisa mengajukan melalui aplikasi cek bansos ya. Itu ada 2 cara resmi ya. Yang pertama melalui kantor desa, yang kedua melalui aplikasi cek bansos. Terus untuk tahun 2026 kuota PKH ditetapkan sebanyak 10 juta KPM dan BPNT sebanyak 18,8 juta KPM. Dan berikutnya di informasi yang kedua ini juga perlu saya sampaikan terkait update status di sistem SIKNJ ya. Berdasarkan pengecekan terbaru, ini yang terbaru pada sistem SIKNJ untuk periode Januari, Februari, Maret 2026, status di sistem belum terupdate sepenuhnya untuk proses pencairan tahap 1. Jadi untuk yang sekarang ini masih belum terupdate ya di sistem SIKNJ ya. Ini yang terbaru. Terus status BPNT masih menunjukkan keterangan dari tahap sebelumnya, Oktober sampai Desember. Jadi ada kemungkinan untuk sekarang ini masih bisa cair ya, karena masih belum berubah dan belum masuk tahap yang pertama. Karena untuk tahap yang pertama ini masih belum ada kabar ya, belum ada informasi resmi. Dan yang untuk sekarang ini yang masih disalurkan itu susulan dari tahap sebelumnya, dari tahap 4 ya. Dari bulan Oktober sampai Desember kemarin yang masih belum cair, untuk sekarang ini masih ada harapan ya. Terus selanjutnya ini juga penting untuk saya sampaikan ya, terkait himbauan untuk tidak mengecek kartu KKS di minggu ini ya, di minggu ini. Tapi untuk minggu berikutnya itu ada kemungkinan ya boleh lah ya, kita tunggu perkembangannya ya kan. Para penerima manfaat untuk berhenti mengecek kartu KKS ya, kartu keluarga sejahtera di ATM atau agen bank selama minggu ini. Dan ini juga ada alasannya kenapa ya kan. Ini yang pertama alasannya untuk menghindari kekecewaan. Belum ada saldo masuk untuk tahap 4 susulan maupun tahap 1 2026. Untuk sekarang ini masih belum ada saldo ya. Jadi banyak KPM yang mungkin pas dicek itu zonk ya. Itu wajar karena ya ini masih belum merata ya. Dan ada kemungkinan untuk pencairan tahap susulannya ya, itu digabung atau bebarengan dengan pencairan tahap 1. Dan tahap satunya untuk sekarang ini juga masih belum ada info ya terkait penyalurannya. Jadi belum ada info resmi lah ya. Jadi kalian juga harus berhati-hati terkait informasi yang beredar di luar sana tentang penyaluran susulannya ya kan. Apalagi yang katanya untuk tahap pertama ini sudah cair ya kan. Ini belum ada info resmi dari pusat ya. Terus alasan yang berikutnya itu efisiensi. Pengecekan yang dilakukan secara berulang-ulang hanya akan membuang waktu, tenaga, dan biaya transportasi karena proses di sistem kementerian memang belum mencapai tahap standing instruction ya, atau SE lah ya. Jadi ya memang untuk sekarang ini, untuk susulannya bisa dibilang ya masih belum merata ya. Walaupun di daerah saya sendiri untuk tahap 4 itu sudah banyak yang cair dari bulan November kemarin ya. Itu sudah banyak yang cair.
Dan ada juga yang masih belum cair pas di bulan Desember ya, karena saya juga mendapatkan laporan dari KPM yang menginformasikan bahwa ada juga yang masih belum cair di daerah saya sendiri, khususnya di daerah Jawa Tengah, bagian selatan ya, daerah Cilacapan, itu masih ada yang sampai sekarang belum cair. Dan ini wajar karena di setiap tempat itu penyalurannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sedikit lebih cepat dan ada pula yang sedikit lebih lambat. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah pusat ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai ya, sudah saya sampaikan semua apa yang perlu saya sampaikan, dan saya tidak mengurangi maupun menambah-nambahi sebuah informasi, akan saya sampaikan apa adanya ya. Jadi terkait kuota baru untuk 300.000 KPM sudah saya sampaikan. Terus mengenai update status di sistem SIKNJ itu juga sudah saya sampaikan ya. Dan yang terakhir, himbauan untuk tidak mengecek kartu KKS di minggu ini, dikarenakan ada kemungkinan besar saldonya masih belum masuk. Tetapi untuk minggu berikutnya ya silakan dicek saja, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan penyalurannya. Dan bagi KPM yang sekarang belum cair, itu ada kemungkinan besar karena ada pembaruan data ya. Coba dicek saja apakah masih terdaftar atau tidak, karena banyak juga yang sekarang statusnya berubah, yang tadinya ya menjadi tidak, pas dicek ternyata sudah di-exclude ya, itu juga banyak banget ya. Dan data-data yang tidak sinkron itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Contohnya kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir ya, itu juga akan sangat berpengaruh banget. Jadi silakan dicek apakah ada kesalahan ya, baik nama, tempat maupun tanggal lahir. Kalau memang mendapati ada kesalahan, ya silakan diperbaiki ya. Dan bagi teman-teman yang sekarang pindah tempat ya kan, atau ada keluarga yang meninggal dunia, atau ada anggota keluarga baru, terus ada juga mungkin yang status pernikahannya berubah, itu juga harus sesegera mungkin lapor ke pendamping maupun lapor ke petugas yang ada di desa, supaya nanti dimutakhirkan lagi ya datanya ya. Karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga akan dianggap tidak valid, yang bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya. Jadi yang penting itu dicek apakah datanya sudah sinkron atau ini sudah mutakhir atau belum ya kan. Karena kalau belum sinkron sama tidak mutakhir, ada kemungkinan besar bansosnya tidak akan cair. Terus tanya juga sama pendamping supaya suruh cek apakah data yang lama masih aktif atau tidak. Karena kalau sudah tidak aktif, itu juga ada kemungkinan tidak cair ya. Jadi silakan melakukan pembaruan data kalau memang data yang lama itu sudah tidak aktif. Karena banyak banget mungkin yang sekarang merasa masih mendapatkan bansos karena mungkin di tahap sebelumnya itu cair, tetapi pas dicek itu sekarang ini ternyata sudah tidak terdaftar lagi ya, dikarenakan di pusat itu datanya sudah tidak aktif. Jadi siapa tahu nanti pas sudah memperbarui data, itu masih ada harapan untuk terdaftar sebagai penerima bansos ya. Ya kita harapkan sih semoga bisa terdaftar. Dan buat yang sekarang masih menunggu, walaupun statusnya sudah SI ya kan, tetapi tidak kunjung cair, itu bisa disebabkan karena masih ada kendala ya. Ya semoga kendalanya bisa cepat teratasi, karena kalau tidak segera teratasi, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya agak sedikit terlambat ya. Dan kemungkinan besar susulannya itu digabung menjadi satu di tahap yang akan datang. Ya kita sih berharap ya, semoga di tahap 1 nanti, buat KPM yang sekarang masih belum cair bansosnya, itu bisa sesegera mungkin dicairkan dan bansosnya bisa tepat sasaran. Karena banyak juga mungkin yang sekarang itu masih belum terdaftar sebagai penerima bansos ya kan. Dan yang sudah terdaftar saja itu banyak yang ter-exclude ya. Itu juga banyak. Ya silakan kalian melakukan pembaruan data. Dan buat yang sekarang masih belum terdaftar, silakan kalian daftarkan ya. Terutama yang masuk ke dalam kriteria miskin, lansia, yatim piatu ya. Yang sekarang masih pengangguran, silakan mengajukan diri melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial juga bisa. Atau lebih mudah, kalau mengajukan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya, itu juga bisa ya. Nanti kalau ditanya sama petugas mau ngapain ya, datang ke kantor desa, tinggal bilang saja mau mengajukan bansos. Nanti juga sama petugas yang ada di kantor desa itu diurusin ya. Jadi tidak perlu melakukan apapun. Dan sekian informasi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.